Selamat datang di channel Belajar Excel. Pada tutorial ini, kita akan membahas tipe data atau jenis data yang digunakan pada Microsoft Excel. Selain itu, kita juga akan membahas cara input data atau memasukkan data di lembar kerja Excel. Juga kita akan membahas cara memindah data dan mengcopy data yang ada di lembar kerja. Mari kita mulai saja. Perhatikan di layar. Di sini ada tabel yang menjelaskan tipe data atau jenis data yang digunakan di Microsoft Excel. Tipe data yang pertama adalah tipe data yang biasa disebut data label atau data teks. Data teks ini disusun bisa merupakan kumpulan dari huruf alfabet saja. Perhatikan pada kolom contoh, misalkan data teks Jakarta, di sini data teksnya terbentuk dari kumpulan huruf alfabet saja. Atau data teks tersebut gabungan angka dan huruf. Kita lihat contoh di bawahnya, A01, jadi ada huruf alfabet dan ada angka. Bisa huruf di depan dulu atau angka di depan dulu, seperti contoh di bawahnya. Di sini ada data teks 1000 ABC. Kemudian data teks juga bisa terbentuk dari gabungan angka, huruf alfabet, dan simbol. Simbol ini misalkan tanda pagar, tanda seru, tanda tudung, tanda dan lain-lain. Pada contoh kita lihat di sini ada tanda simbol pagar, kemudian huruf alfabet, dan angka. Ciri dari data teks pada lembar kerja, dia akan rata kiri. Pada tipe data teks atau tipe data label, kita tidak dapat melakukan operasi perhitungan seperti tambah, kurang, kali, bagi, atau pangkat. Tipe data berikutnya adalah tipe data value atau angka. Pada tipe data angka ini bisa berupa bilangan bulat, data angka bilangan bulat, misalnya angka 2019. Kemudian tipe data angka bilangan desimal, contohnya 25.45. Pada contoh ini, kita menggunakan setting default Excel, jadi pemisah desimal menggunakan tanda titik. Berikutnya, tipe data angka bilangan pecahan. Pada contoh ini, angka 5/3/4. 5/3/4 itu adalah sama dengan, kita double klik pada sel ini, 5/3/4 itu adalah 5.75. Jadi ini tampilan bilangan pecahan, berbeda dengan tampilan bilangan desimal di atasnya. Berikutnya, tipe data angka notasi ilmiah. Kita lihat di sini, data angka ini adalah angka 1000. Kita lihat, aslinya adalah 1000 dalam tampilan notasi ilmiah seperti yang nampak pada layar. Berikutnya, tipe data angka data persen. Kita lihat di layar di sini, contohnya adalah 75%. Data angka berikutnya adalah data mata uang atau currency. Di sini contohnya adalah mata uang rupiah, 75.000 rupiah. Ciri-ciri data value atau angka ini, tampilan di lembar kerja rata kanan. Kita perhatikan di sini. Pada tipe data value atau angka ini,
kita bisa melakukan operasi perhitungan seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Data berikutnya adalah data nilai logika. Pada data nilai logika ini ada dua macam, true dan false. Pada contoh di layar ditampilkan data true. Kita coba masukkan data false. Ciri dari data true dan false ini, tampilan di lembar kerja berada di tengah-tengah sel. Tipe data berikutnya adalah tipe data tanggal. Pada contoh di layar kita lihat ada data tanggal 10 Oktober 2019. Kalau kita double klik, tampilan datanya seperti ini pada saat kita memasukkan datanya. Tipe data berikutnya adalah data waktu atau time. Pada tabel ini kita lihat ada contoh data time jam 10, 30 menit, 15 detik at meridian. Kemudian tipe data berikutnya adalah tipe data formula. Kita lihat pada contoh ini, kita double klik. Ciri dari data formula diawali dengan tanda sama dengan. Data formula bisa berupa rumus, seperti pada contoh ini, 1000 dibagi 10. Ini adalah contoh data formula rumus. Bisa juga berupa fungsi. Kita lihat contoh yang di bawahnya. Di sini, data formula yang berupa fungsi. Kita lihat selalu diawali tanda sama dengan. Mari kita lanjutkan dengan cara input data atau memasukkan data ke dalam lembar kerja. Misalkan kita ingin memasukkan data di sel E1. Kita klik dulu sel E1. Untuk memasukkan data, kita bisa mengetikkan di formula bar. Kita ambil contoh, kita klik di formula bar, kita ketikkan, kemudian tekan enter. Kita masukkan lagi lewat formula bar. Tekan enter, perhatikan pointer akan berpindah ke bawah. Selain melalui formula bar, kita juga bisa memasukkan data langsung ke dalam sel yang sedang aktif. Kita coba klik E3. Kita ketikkan datanya. Lihat, dia langsung tampil di dalam sel. Tekan enter. Pointer langsung pindah ke bawah. Kita ketikkan lagi, langsung di sel. Enter. Pointer pindah ke bawah. Kita ketikkan lagi melalui formula bar. Kita klik dulu formula bar. Enter. Data-data yang baru saja tadi kita masukkan semua adalah data jenis teks. Data teks atau label ini biasanya kita gunakan untuk judul kolom, judul tabel, nama kota, nama orang, yang semua data tersebut tidak bisa dilakukan perhitungan. Kita coba lagi memasukkan data di baris berikutnya. Tadi sudah kita lihat, setiap kita mengetikkan data dan menekan enter, pointer pindah ke sel di bawahnya. Kita lihat.
pindah di bawahnya. Kita ketik lagi data angka. Kalau kita ingin pointer pindah ke atas, kita tekan tombol Shift sama Enter. Kita lihat pointer pindah ke atas. Kita coba lagi di sel berikutnya. Kita ketik 25.45. Sekarang setelah kita mengetik, kita tekan tombol Tab. Kita lihat kursor pindah ke kanan. Kita masukkan lagi bilangan pecahan, misalkan 5, jangan lupa spasi, 3/4. Sekarang kita bukan tekan tombol Tab, tapi tekan tombol Shift sama Tab. Kita lihat pointer pindah ke kiri. Kita coba masukkan data lagi. Misalkan data notasi ilmiah. Kita ketikkan angka 1000. Enter. Di layar masih tampilan biasa, belum notasi ilmiah. Kita format melalui menu Home. Pada button Format Number atau Number Format, kita klik tanda segitiga. Berikutnya muncul daftar format. Di sini kita masukkan lagi data ke sel berikutnya. Kita akan memasukkan data persen, 75%. Enter. Kita masukkan lagi data berikutnya, 75.000. Kita lihat masih tampilan angka biasa. Untuk tampilan data mata uang atau currency, kita klik pada data tersebut. Kita format melalui menu Home. Pada button perintah Number Format, kita klik tanda segitiga. Kita pilih di sini ada pilihan currency. Di sini currency-nya menggunakan tanda dolar. Kita masukkan data berikutnya, data logika. Enter. Otomatis datanya muncul dalam bentuk huruf besar. Kita masukkan data berikutnya, data tanggal. Kita bisa ketikkan dengan cara kita masukkan data berikutnya. Itu tadi data waktu. Kita masukkan data berikutnya, data formula. Dimulai dengan tanda sama dengan 1000 dibagi 10. Kita masukkan data berikutnya, data formula menggunakan fungsi. Demikian tadi kita sudah belajar memasukkan data atau input data di dalam lembar kerja Excel. Jadi untuk memasukkan data, kita bisa mengetikkan di formula bar atau kita bisa juga mengetik langsung pada sel yang sedang aktif. Untuk melakukan edit data atau merubah data pada data yang sudah pernah kita masukkan dalam lembar kerja, kita bisa melakukannya lewat formula bar atau langsung pada sel di mana data tersebut berada. Kita ambil contoh, misalnya kita ingin merubah data teks Jakarta menjadi Jakarta Pusat. Kita klik sel tersebut,
yang ada di E2, kita klik pada formula bar, kita tambahkan kata pusat, enter. Kita lihat di lembar kerja sekarang tampilan datanya menjadi Jakarta Pusat. Misalkan data A01 ingin kita lakukan perubahan, kita klik lagi di formula bar, kita tambahkan 0203, enter. Kita lihat di lembar kerja, sekarang data sudah berubah. Sekarang kita coba merubah data langsung pada sel di mana data tersebut berada. Kita klik sel tersebut, misalkan E2, kita bisa double klik di sini atau tekan tombol F2. Misalkan kata pusat kita hapus. Tekan tombol delete, kemudian enter. Kita lihat data sudah berubah menjadi Jakarta saja. Misalkan data yang ada di E3 ingin kita hapus. Kita klik pada E3, tekan tombol F2, kita hapus 0203. Kita enter. Kita lihat sekarang di lembar kerja data pada E3 berubah menjadi A01. Jadi untuk melakukan edit data, kita bisa melakukan di formula bar atau pada sel di mana data tersebut berada. Mari kita lanjutkan dengan cara-cara memindah data di lembar kerja. Misalkan kita ingin memindahkan data yang ada di sel E2 ke sel F2. Cara pertama, kita klik dulu sel E2, kemudian kita klik menu Home, kemudian kita pilih button perintah Cut. Perhatikan, tanda border berubah. Kemudian kita klik tempat sel tujuan akan dipindah data tersebut, misalkan di F2. Kemudian kita klik menu Home lagi, kita pilih Paste. Kita lihat data teks Jakarta sudah pindah ke sel yang kita inginkan, yaitu dari sel E2 pindah ke F2. Sekarang misalkan kita ingin kembalikan lagi data teks Jakarta dari F2 ke E2, kita bisa menggunakan cara seperti tadi. Kita klik F2 dulu, kita klik menu Home, kita klik button perintah Cut, kemudian kita klik ke sel tujuannya, yaitu E2, kita klik menu Home lagi, kita klik Paste. Data teks Jakarta sudah pindah ke E2 lagi. Selain menggunakan perintah yang ada di menu Home, untuk memindah data, kita juga bisa menggunakan tombol shortcut. Misalkan sekarang kita akan memindah sel yang ada di E2 ke F2. Kita klik dulu sel E2, kita tekan tombol Ctrl dan X. Perhatikan, border berubah bentuknya. Kita klik sel F2, kemudian kita tekan tombol Ctrl dan V. Data teks Jakarta pindah ke sel F2. Kita coba lagi, sekarang data teks Jakarta kita kembalikan ke
sel E2. Klik sel F2, tekan tombol kontrol dengan X, border berubah, kita klik sel tujuannya, yaitu E2, kemudian tekan tombol kontrol dan V. Data teks Jakarta sudah kembali lagi ke sel E2. Kita juga bisa memindah data dengan menggunakan mouse. Misalkan data di sel E2 kita pindah ke sel F2. Letakkan kursor mouse di sel yang akan dipindah isinya sampai kursor mouse berubah bentuknya. Bentuknya berubah panah atas, bawah, kanan, kiri. Klik, tahan, dan seret ke F2. Kita lihat sel E2 pindah ke F2. Kita balikin lagi ke E2, dari F2 ke E2. Letakkan kursor mouse sampai berubah bentuknya. Klik, tahan, seret. Yang kita coba tadi, kita memindah satu sel. Kita juga bisa memindah data lebih dari satu sel. Misalkan range yang saya blok ini akan saya pindah ke kanan, ke kolom F. Klik menu Home, pilih Cut, kemudian saya klik sel F1, saya klik Home, saya klik Paste. Di situ data pindah ke kolom F. Sama, kita juga bisa menggunakan shortcut, tombol shortcut. Misalkan saya pindah lagi ke kolom E, saya tekan Ctrl X. Lihat pada saat kita tekan tombol Ctrl X, di situ bordernya berubah, border dari range bentuknya. Kemudian untuk pindah ke kolom E, klik E1, tekan tombol Ctrl sama V. Sekarang range data pindah ke kolom E. Kita juga bisa memindah dengan menggunakan mouse. Seperti tadi, kursor mouse kita letakkan di range yang akan kita pindah sampai berubah bentuk kursor mouse-nya, yaitu panah kiri, atas, bawah. Klik, tahan, seret ke kolom F. Kita lihat pindah ke kolom F. Untuk pindah di kolom E lagi, seperti tadi, kita letakkan kursor mouse-nya sampai berubah bentuk kursor mouse-nya, ada panah kanan, kiri, atas, bawah. Klik, tahan, seret ke kolom E. Jadi, kita bisa memindah data di dalam lembar kerja. Pertama, menggunakan button perintah yang ada di menu Home. Kemudian, yang kedua, kita menggunakan tombol shortcut Ctrl X dan Ctrl V. Yang ketiga, kita bisa menggunakan mouse. Berikutnya, kita akan belajar mengcopy data. Misalkan kita ingin mengcopy data yang ada di sel E1. Kita klik sel E1, tekan menu Home, pilih perintah copy. Kita klik sel di mana hasil kopiannya, misalkan F1, klik menu Home, kita pilih paste. Kita lihat data teks di copy dari F1 ke F1. Kita bisa juga menggunakan tombol shortcut. Misalkan dari F1 ke G1. Klik F1 dulu, tekan tombol Ctrl sama C. Kita lihat berubah bordernya. Kita klik G2, kita tekan Ctrl V. Kita juga bisa mengcopy dengan menggunakan mouse. Misalkan dari G1 kita copy ke H1. Tekan tombol Ctrl, tahan. Kita letakkan kursor mouse pada sel yang di-copy. Kita lihat setelah kursor mouse berubah tanda panah dan tanda plus, klik, tahan, seret
ke lokasi yang kita inginkan, misalkan ke H1. Lepas. Yang kita copy tadi adalah dari satu sel ke satu sel. Kita juga bisa mengcopy dari satu sel ke beberapa sel. Misalkan data H1 kita copy ke kolom KLMNO. Kita klik sel H1, tekan Ctrl C. Tadi kita ingin dari KLMNO. Maka range KLMNO kita blok dulu, baru kita tekan Ctrl V. Kita lihat. Jadi dari satu sel bisa kita copy ke beberapa sel di tempat yang lain. Kita juga bisa mengcopy suatu range. Jadi terdiri dari beberapa sel. Misalkan dari E2 sampai E18. Kita tekan Ctrl C, lihat berubah bordernya. Kita copy ke kolom G misalkan. Klik G2, Ctrl V. Itu tadi kita menggunakan tombol shortcut. Kita juga bisa mengcopy range data dengan menggunakan mouse. Tekan tombol Ctrl, letakkan kursor mouse sampai berubah bentuknya, panah dan tanda plus. Klik tahan, seret ke kolom I misalkan. Kita lihat data sudah di-copy ke kolom I. Jadi kita tadi sudah mencoba mengcopy data dengan cara melalui menu Home, kemudian perintah copy paste, kemudian juga menggunakan cara menggunakan tombol shortcut, dan juga menggunakan cara menggunakan mouse. Selain dengan cara paste seperti tadi, kita juga bisa menggunakan cara paste spesial. Misalkan kita ingin mengcopy data yang ada di range K1 sampai O1. Kita blok dulu. K1 sampai O1. Ctrl C. Kita copy di kolom K2. Klik K2. Klik mouse kanan. Di sini ada pilihan paste spesial. Saya ingin copy transpose, yaitu kita balik posisinya dari baris ke kolom. Oke, kita lihat hasil kopiannya. Misalkan kita ingin copy lagi, kita blok, Ctrl C, klik di K8, klik mouse kanan, paste spesial, kita pilih transpose. Oke. Data tadi yang susunannya dalam bentuk kolom, hasil kopiannya disusun dalam bentuk baris. Jadi transpose ini dia merubah dari susunan kolom ke baris atau baris ke kolom. Kita lihat pada sel I18. Sel I18 ini adalah formula yang menggunakan fungsi. Kita lihat. Sekarang kita coba kita copy I18. Kita klik I18, tekan Ctrl C, klik di sebelah kanannya Ctrl V. Kita lihat pada saat kita copy, hasilnya 0. Karena pada saat kita copy, yang kita jumlahkan adalah kolom G, 8, dan 9 yang isinya kosong. Supaya kita hanya mengcopy data angkanya saja, maka kita menggunakan paste spesial. Kita klik dulu I18, Ctrl C, kita klik di G18, klik mouse kanan, paste spesial, di sini kita klik value. Enter. Ini adalah salah satu kegunaan dari paste spesial. Kita bisa memilih apa yang akan kita copy. Nah, kita lihat lagi menu yang ada di paste spesial. Klik mouse kanan, paste spesial. Perhatikan di sini
pilihan pertama all, ini artinya semua akan kita paste. Kalau kita pilih formula, hanya formulanya aja yang kita copy. Kalau value berarti hasil perhitungannya. Kalau format berarti format yang ada di sel yang akan kita copy. Kalau comment adalah comment yang akan kita copy. Berikutnya, kita akan belajar cara menghapus data. Misalkan saya ingin menghapus data yang ada di E1. Saya klik dulu E1, kemudian tekan tombol delete. Kalau beberapa sel, kita blok dulu sel tersebut. Misalkan dari F1 sampai H1. Tekan delete. Cara kedua, kita bisa menggunakan menu clear. Klik misalkan di E2, klik mouse kanan. Di sini ada pilihan clear content. Kalau beberapa sel, blok dulu clear content. Jadi, pada saat menghapus data, kita bisa menggunakan tombol delete atau menggunakan perintah clear content. Demikian tutorial kali ini. Kita sudah membahas jenis-jenis data yang digunakan di Excel, cara memasukkan data ke lembar kerja, cara memindah, mengcopy, dan menghapus data di lembar Excel. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.